e-commerce hanya boleh mempromosikan produk dan jasa, tidak boleh memfasilitasi transaksi. Sudah? Boleh pendapat dari Kak Rizaldi? Menurut saya sendiri, saya sangat setuju dengan pendapat dari Desama karena e-commerce itu adalah izin yang sangat penting untuk melakukan atau mendirikan suatu usaha dalam perdagangan barang ataupun jasa. TikTok sendiri tidak memiliki izin tersebut, jadi itu akan mempengaruhi UMKM yang ada di Indonesia untuk bertumbuh kembang dan memungkinkan TikTok Shop untuk menurunkan saingan antara UMKM sehingga menyebabkan UMKM sulit untuk berkembang. Terima kasih Kak. Kalau dari Kak Laras bagaimana? Menurut saya pribadi, TikTok Shop itu tidak memiliki perizinan dikarenakan TikTok Shop belum memenuhi syarat untuk menjalankan sebuah bisnis e-commerce secara resmi di Indonesia. Dikarenakan akan terlanjur membangun usahanya di TikTok Shop, mereka menjadi khawatir dan berdampak kepada UMKM yang kecil. Tanggal 4 Oktober 2023 memang terkesan mendadak dengan alasan mereka tidak mempunyai masalah perizinan, dan menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Mestuki, TikTok Shop pada saat itu hanya memiliki izin sebagai content provider platform audiovisual yang tidak mewadahi aktivitas perdagangan elektronik. Dikarenakan dengan kata lain TikTok Shop belum memenuhi syarat untuk menjalankan bisnis e-commerce secara resmi di Indonesia. Pemerintah mengharuskan platform tersebut memiliki izin yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan selain itu, ada pihak yang berpendapat bahwa penutupan ini merugikan penjual dan kreator yang sudah terlanjur membangun usahanya di TikTok Shop. Mereka khawatir penghasilan mereka tertutup. Terima kasih Kak Laras. Boleh nih di sini Kak Daniel untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut saya sendiri, penutupan TikTok Shop dilakukan karena beberapa masalah. Pertama, ada masalah hukum atau regulasi. TikTok Shop mungkin telah melanggar hukum atau regulasi tertentu di beberapa yurisdiksi seperti privasi data, hak cipta, atau aturan perdagangan elektronik. Penutupan bisa menjadi respon terhadap permintaan atau tindakan hukum dari pemerintah dan badan pengatur. Yang kedua, ada kinerja bisnis yang buruk. TikTok Shop mungkin tidak mencapai target keuangan atau kinerja bisnis yang diharapkan oleh perusahaan induknya, yang menyebabkan keputusan untuk menutup layanan tersebut. Yang ketiga, ada isu keamanan. Ada kemungkinan bahwa TikTok Shop menghadapi masalah keamanan seperti pelanggaran data atau kerentanan keamanan yang serius yang mengancam kepercayaan pengguna dan mengakibatkan kesulitan yang untuk melindungi reputasi perusahaan. Dan yang keempat, ada perubahan strategi bisnis. Perusahaan mungkin memutuskan untuk beralih fokus atau mengubah strategi bisnis mereka yang menyebabkan penutupan TikTok Shop untuk mengalokasikan sumber daya ke area yang lain yang dianggap lebih strategis atau menguntungkan. Jadi di sini semuanya pada setuju bahwa TikTok Shop itu menghambat bagi UMKM dan masih melanggar untuk pemerintahan. Nah, selanjutnya jawab pertanyaan kedua. Para kakaknya nih lebih sering beli di TikTok Shop atau di aplikasi lain? Dari Kak Laras terlebih dahulu deh. Untuk saya pribadi, saya jarang sekali membeli suatu barang di TikTok Shop
material yang murah. Jadi di sini berbeda-beda ya. Ada yang Kak Salma, Kak Laras di sini lebih memilih beli di Shopee, dan Kak Rizaldi di sini lebih sering beli di TikTok Shop. Mungkin memang berbeda dari segi ongkirnya atau harganya. Baik, pertanyaan ketiga, mengapa TikTok Shop tidak boleh berjualan lagi? Boleh dari Kak Rizaldi deh, apa pendapat? Ya, kalau menurut saya sendiri, TikTok Shop itu ditutup dan tidak boleh berjualan di Indonesia dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama itu karena TikTok Shop itu telah melanggar aturan hukum di Indonesia. TikTok Shop merupakan aplikasi media sosial yang tidak memiliki izin e-commerce, sehingga apabila terjadi transaksi di aplikasi tersebut akan merugikan beberapa pihak lokal di Indonesia, seperti pelanggaran pajak yang dilakukan oleh TikTok Shop karena barang yang masuk tidak menggunakan pajak, sehingga Indonesia merasa terugikan karena tidak ada pajak tersebut. Yang kedua sendiri, TikTok Shop ditutup karena TikTok Shop melakukan pelanggaran besar terhadap pelanggan ataupun masyarakat yang telah join di dalam aplikasi tersebut. Seperti peraturan di TikTok Shop itu sangat mudah berubah, sehingga para member di dalamnya itu tidak mengetahui perubahan-perubahan tersebut, sehingga terjadi beberapa pelanggaran hukum yang terjadi akibat miskomunikasi tersebut. Baik, terima kasih Pak Rizaldi. Boleh pendapat dari Kak Salma? Saya sendiri sangat setuju dengan Rizaldi. TikTok Shop tidak boleh berjualan lagi karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia terkait undang-undang elektronik. TikTok hanya memiliki izin PSP untuk jualan sistem elektronik dari Kominfo, bukan izin dari e-commerce. Dari Kementerian Perdagangan dilakukan keluaran dari perdagangan offline yang menurunkan persaing harga dengan barang online di TikTok Shop yang bisa dibilang cukup murah dan mudah diakses. Bahkan kualitas barang sama dengan pedagang offline, membuat pedagang offline kesulitan bersaing dan mendapat keuntungan. Jadi Kak Salma ini setuju ya dengan pendapat dari Kak Rizaldi. Kalau menurut Kak Laras, apakah juga setuju dengan pendapat Kak Rizaldi dan Kak Salma? Menurut saya sih setuju, karena kan selain TikTok Shop belum memiliki izin dari pemerintah, TikTok Shop juga dikhawatirkan kalau data pengguna Indonesia bisa disalahgunakan di sosial e-commerce. Udah Kak? Dari Kak Daniel, apa pendapat dari pertanyaan ini? Menurut saya pribadi, saya setuju dengan pendapat dari mereka bertiga, karena selain TikTok Shop tidak memiliki izin e-commerce, mungkin saja TikTok Shop mengalami penurunan minat dari pengguna atau persaingan yang semakin ketat di pasar e-commerce. Di dalam konteks ini, penutupan bisa menjadi keputusan yang strategis untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan ke area lain yang dianggap lebih menjanjikan dalam menghadapi perubahan pasar. Jadi semuanya di sini setuju ya bahwa TikTok Shop itu tidak boleh berjualan di sini karena belum ada izin dari pemerintah. Baik, selanjutnya pertanyaan keempat. Menurut Anda masing-masing, apakah TikTok Shop merugikan UMKM? Dari Kak Rizaldi bagaimana? Saya sendiri, TikTok Shop ini sangat unik ya, karena persaingan harganya terlalu jauh di antara UMKM sama UMKM. TikTok Shop ini sangat mengerus UMKM yang baru tumbuh karena persaingan harganya sangat tinggi, sehingga para UMKM kesulitan untuk menyaingi harga UMKM. Sedangkan TikTok Shop sendiri melakukan perdagangan secara online, sehingga tidak ada modal ataupun investasi untuk perjalanan pengiriman, dibandingkan dengan UMKM yang harus membayarkan sejumlah uang untuk barang yang masuk karena dikarenakan ongkir ataupun yang diterima oleh barang itu tersebut. Selanjutnya, boleh pendapat dari Kak Laras?
pada platform tertentu, dan yang keempat persaingan yang tidak seimbang. Yang terakhir dari Kak Salma, bagaimana pendapatnya? Menurut saya, dampak Microsoft pada UMKM tidak bisa digeneralisasi. Dampaknya bisa positif maupun negatif, tergantung pada berbagai faktor seperti mempermudah proses penjualan, jenis produk, strategi penjualan, dan kemampuan UMKM untuk beradaptasi dengan platform tersebut. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa TikTok Shop itu sangat merugikan untuk para UMKM. Dan yang kelima, apa pendapat dari kalian masing-masing mengenai kebijakan pemerintah melarang TikTok Shop untuk transaksi dan jual beli? Saya boleh menjawab. Boleh? Jadi TikTok Shop ini menurut saya sangat meresahkan untuk pemerintah ya, karena jika TikTok Shop tidak ditutup maka kerugian yang ditaksir oleh Indonesia mencapai 8 triliun per tahunnya, karena disebabkan oleh ketidakstabilan pajak yang diterima oleh Indonesia karena adanya barang masuk dari Indonesia, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tergerus oleh TikTok Shop ini. Yang kedua, TikTok Shop ini harus ditutup karena penggunaan aplikasi ini sangat menghambat UMKM tumbuh. Tapi apabila TikTok Shop bisa memberikan fitur-fitur untuk UMKM yang secara lebih instan dan lebih mudah penggunaannya, sehingga UMKM dapat tumbuh berkembang selaras dengan pertumbuhan TikTok Shop di Indonesia. Dan selanjutnya, pendapat dari Kak Raras bagaimana tentang pertanyaan ini? Menurut saya pribadi, kebijakan pemerintah melarang TikTok Shop untuk transaksi jual beli untuk melindungi UMKM yang diharapkan UMKM lokal, untuk mencegah monopoli algoritma seperti kekhawatiran dan mempersulit UMKM untuk menjangkau pelanggan dan memastikan keamanan data supaya dapat pengguna di Indonesia dan mencegah penyalahgunaan platform sosial. Dari Kak Daniel bagaimana? Menurut saya pribadi, mengenai kebijakan pemerintah melarang TikTok Shop untuk transaksi jual dan beli ini sangat baik dan memiliki beberapa dampak seperti perlindungan kepada konsumen dan keselamatan publik, kepatuhan regulasi, dan kontroversi dari opini publik. Udah? Dari Kak Salma ini pendapatnya bagaimana? Saya sendiri sangat setuju dengan pendapatnya Raras. Menurut saya, kebijakan pemerintah melarang transaksi dan jual beli di TikTok Shop memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk melindungi konsumen, memperkuat UMKM, dan mencegah monopoli. Namun, kebijakan ini juga memiliki beberapa konsekuensi yang perlu kita pertimbangkan. Jadi di sini ada semua ya. Baik, selanjutnya bagaimana pengalaman Anda belanja di TikTok Shop? Dari Kak Salma lagi, apa sih Kak pendapatnya? Pengalaman saya pribadi belanja di TikTok Shop cukup memuaskan. Dikarenakan harga barang yang saya mau beli di TikTok Shop jauh lebih murah dibandingkan dengan di e-commerce lain, dan membuat saya puas dengan harga yang ditawarkan dengan barang yang saya mau. Kalau dari Kak Rizaldi deh, apa? Saya sendiri merasa sangat puas, tapi ada beberapa hal yang memungkinkan saya ini kurang suka sama TikTok Shop, karena untuk pengantaran barang sendiri itu sangat lama, bahkan bisa melebihi waktu yang telah ditargetkan. Seperti waktu itu saya memesan sebuah barang dengan harga normal, tetapi untuk pengiriman barang sendiri itu telat karena permasalahan di tempat pengumpulan barang. Itu membuat pengalaman saya menjadi kurang suka terhadap TikTok Shop di pengiriman barang. Dari Kak Daniel, apa pendapat Anda tentang pengalaman Anda belanja di TikTok Shop? Menurut saya pribadi,
berbelanja di TikTok Shop itu cukup memuaskan karena harga yang terjangkau dan kualitas barang yang bagus, dan juga pengiriman barang yang tepat waktu. Kalau dari Kak Laras, Menurut pengalaman saya pribadi, saya cukup memuaskan kalau berbelanja di TikTok Shop dikarenakan karena selain adanya harga yang terjangkau, promo yang menarik dan juga menemukan produk yang saya cari, tetapi saya kurang menyukai karena adanya barang yang kecilan, besaran, dan tidak seperti lainnya. jadi di sini tuh semua pada sering ya belanja di TikTok Shop karena dengan harganya yang terjangkau. Sekarang kan TikTok Shop kan udah dibuka kembali. Jadi pendapat kalian itu bagaimana? Boleh. Menurut saya pribadi, untuk TikTok Shop yang dibuka kembali mungkin membuka peluang bagi UMKM untuk kembali memasarkan produk mereka dan menjangkau pelanggan yang lebih luas lagi, khususnya generasi muda yang aktif di TikTok. Selain itu, peningkatan ekonomi digital yang dibuka kembali berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang memanfaatkan media sosial, pembayaran online, dan sebagainya, dan juga meningkatkan belanja konsumen yang banyak dan lebih menarik. Dari Kak Salma nih, apa pendapat Anda dari pertanyaan ini? Pendapat saya, membuka kembali TikTok Shop bisa menjadi peluang yang baik untuk UMKM dan perkembangan ekonomi digital Indonesia. Tetapi perlu dibarengi dengan regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen dan memastikan persaingan yang sehat. Hal penting yang perlu diperhatikan yaitu efektivitas karena kerjasama TikTok Shop dengan platform e-commerce lokal dalam memberikan kesempatan bagi UMKM, kemampuan pemerintah untuk menerapkan regulasi yang melindungi konsumen dan mencegah praktik curang. Selanjutnya ada peningkatan literasi digital bagi konsumen untuk belanja online secara aman. Dengan memperhatikan poin-poin tersebut, pembukaan kembali TikTok Shop diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kemajuan ekonomi digital Indonesia. Terima kasih Kak. Menurut Kak Daniel gimana dari pertanyaan ini? Menurut saya pribadi, membuka kembali TikTok Shop memiliki beberapa hal yang baik, seperti yang pertama, potensi manfaat ekonomi. Pembukaan kembali TikTok Shop dapat memberikan peluang bagi UMKM dan pedagang kecil untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan penjualan melalui platform tersebut, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua, ada regulasi dan kepatuhan, yaitu pembukaan kembali TikTok Shop dapat menyiratkan bahwa perusahaan telah memperbaiki kepatuhan mereka terhadap regulasi dan standar bisnis yang berlaku, yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan pemerintah terhadap platform tersebut. Yang ketiga, ada inovasi dan persaingan, yaitu pembukaan kembali TikTok Shop dapat mendorong inovasi dan persaingan yang sehat di pasar e-commerce, yang menghasilkan manfaat bagi konsumen dalam hal pemilihan produk, harga, dan pengalaman berbelanja. Dalam hal pilihan produk, harga, dan pengalaman berbelanja secara keseluruhan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada kontrol transparansi. Pembukaan kembali TikTok Shop juga dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan kontrol dan transparansi atas praktis bisnis mereka, termasuk perlindungan konsumen dan keamanan data. Dari Kak Rizal nih, apa pendapatnya tentang TikTok Shop dibuka kembali? Menurut saya sih, saya sangat senang ya, karena dapat memudahkan masyarakat untuk berbelanja dengan harga yang terjangkau. Selain itu, saya sangat mendukung sekali karena para UMKM pada saat ini lebih banyak menggunakan aplikasi TikTok Shop untuk melakukan promosi barang yang mereka jual dan meningkatkan tingkat penjualan mereka untuk mencapai target-target. TikTok Shop juga saat dibuka kembali ini bisa meningkatkan penjualan dan menaikkan devisa yang didapatkan oleh negara Indonesia saat mereka melakukan penjualan melalui e-commerce yang bekerja sama dengan mereka, yaitu Tokopedia.
tiba-tiba boleh berjualan. Menurut pendapat saya, TikTok Shop tiba-tiba boleh berjualan kembali karena perbaikan kepatuhan regulasi. TikTok Shop mungkin telah melakukan perbaikan dan penyesuaian untuk mematuhi regulasi yang berlaku dalam bidang perdagangan elektronik, privasi data, atau aturan bisnis lainnya yang dilakukan oleh pemerintah atau badan pengatur. Dan telah adanya negosiasi dan kesepakatan, TikTok Shop mungkin telah melakukan negosiasi dengan pemerintah atau badan pengatur terkait untuk mencapai kesepakatan yang memungkinkan mereka untuk kembali beroperasi dengan mematuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Terakhir nih dari Kak Salma, apa pendapatnya? Sekarang TikTok mengakui sisi 75% saham PT Gojek Tokopedia, yang dimana sisi ini membuka peluang kerjasama antara TikTok dan Tokopedia, termasuk integrasi fitur TikTok Shop ke dalam platform Tokopedia. Dan TikTok telah menyatakan komitmennya untuk mematuhi regulasi baru yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sebelumnya, melanggar peraturan undang-undang tentang TikTok hanya memiliki izin PSE atau penyelenggara sistem elektronik dari Kominfo, bukan sistem e-commerce dari Kementerian Perdagangan. Baik, terima kasih atas pendapatnya masing-masing tentang diskusi hari ini dan atas kerjasamanya. Di sini kita akan menyimpulkan sedikit tentang diskusi hari ini yang akan disampaikan oleh notulen kita, yaitu bernama Dini. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari pendapat-pendapat di diskusi mengenai mengapa TikTok Shop ditutup pada tahun lalu. Penutupan TikTok Shop merupakan peristiwa yang kompleks. Penutupan TikTok Shop disebabkan beberapa hal. Yang pertama yaitu tidak sesuai peraturan pemerintah atau tidak mempunyai izin e-commerce. Yang kedua yaitu pelanggaran terhadap pelanggan, karena data pelanggan dapat disebarkan melalui media e-commerce. Dan yang ketiga yaitu dapat merugikan UMKM, karena TikTok Shop mengambil barang dari luar negeri dan dijual dengan sangat murah. Karena UMKM menjual dengan harga standar, maka pelanggan memilih untuk membeli di TikTok Shop. Nah, mungkin selanjutnya itu ada mengapa TikTok Shop dibuka kembali pada tahun ini. Yang pertama yaitu memberi peluang UMKM di pasar online. Yang kedua yaitu TikTok Shop telah mendapatkan izin atau regulasi dari pemerintah. Ketiga, TikTok Shop membantu masyarakat untuk membeli dengan harga yang terjangkau dan membantu UMKM untuk memasarkan jualannya. Mungkin hanya itu saja diskusi yang saya dapat simpulkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih notulen yang sudah memberikan kesimpulan hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih para kakak-kakak yang sudah hadir di acara hari ini. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi kita hari ini. Nanti kita ada ini nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya kan kamu salah. Enggak. Ini salmo ini kan bisa diakhirin tadi. Ya udah pakai salah enggak? Udah pakai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi kita hari ini tentang TikTok Shop.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi kita hari ini tentang penutupan TikTok Shop tahun kemarin. Kami akhiri. Ya udah saya akhirnya nggak apa-apa. Kami nggak sih, kan pernah berani. Yang ngomong dia juga nggak apa-apa. Kami apa saya? Kami karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi kita hari ini tentang penutupan TikTok Shop tahun kemarin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ngapain ada ini? Ya dia Selamat bilang malam. kami, Jo. Marhaban. Kalau kami semua. Nggak ada kode. Nggak ada kode. Begini. Ini gini aja. Mau gini nggak? Ya udah ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi kita hari ini tentang penutupan TikTok Shop tahun kemarin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan. Assalamualaikumnya bareng nggak sih? Iya lah. Yang kamu Aku udah bilang. Ayo udah lama. Pas yang di akhir itu kami akhiri, kami ucapkan. Nah, kamu ucapkan baru kita. Kami ucapkan dulu Ya kita ya. bareng-bareng. Kalau nggak, kami akhirnya diganti kami ucapkan loh. Iya, udah kami ucapkan wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi kita hari ini tentang TikTok Shop. Wah, mana? Sini kamu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi kita hari ini tentang penutupan Kayaknya kalau aku bener, pasti ada yang kurang, aku nggak bener. Ini susah tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi kita hari ini tentang penutupan TikTok Shop tahun kemarin. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.